Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di latest news and trading update bersama G Education. Langsung aja nih ya, kita cari tahu berita apa sih yang tadi malam. Siapa nih yang tadi malam lumayan dapat tipis-tipis cuan ya di pasar saham? Tadi malam bursa ekuitas naik lagi ya setelah 2 hari berturut-turut dia naik. Kalau ngomongin si Dow Jones, kalau kemarin sempat mengalami penurunan, sekarang naik nih walaupun tipis ya di 0,23%. Dan S&P menguat di 0,36% dan Nasdaq ini paling agak lumayan ya 0,35%. Nah kalau kemarin dia nyampe 1%, hari ini atau tadi malam ketiga indeks ini sedikit tipis lah ya walaupun masih positif atau ditutup berwarna hijau. Nah saham teknologi gitu ya juga mencatat kinerja lebih unggul nih kayak misalnya ada Cisco System dan Adobe gitu ya masing-masing melejit 1,7% dan nih Microsoft naik di 1,13%. Kalau ngomongin teknologi naik, saham energi itu mengalami penurunan nih. Salah satunya ada Chevron dan Diamondback Energy. Chevron anjlok atau tergelincir di 1,3% dan Diamondback Energy anjlok 3,4%. Ini juga ada efeknya ya atau efek dari si minyak mentah tersebut karena kita ketahui ya dari hari Senin kemarin minyak masih mengalami penurunan. Tetapi kenapa sih pasar saham ini sedikit ada hilal gitu ya kalau bahasanya ya? Karena ada beberapa titik terang dari laporan ekonomi pada sesi kemarin. Contohnya salah satunya ada data PMA atau Price Manufacture Index di Jasa Institute for Supply Management ini lebih bagus daripada ekspektasinya. Walaupun sebenarnya hasilnya itu menunjukkan sedikit perlambatan pertumbuhan, tapi masih dilihat sama investor sebagai titik terang dari data PMI tersebut. Dan kemarin juga aku sempat mention ya kalau ada satu event penting juga yaitu tentang lowongan pekerjaan gitu ya. Dan kemarin lowongan pekerjaan juga hasilnya tinggi gitu ya dari perkiraan atau dari ekspektasinya yakni lebih dari 11 juta lowongan pekerjaan. Dan diharapkan ketika lowongan pekerjaan ini besar, otomatis pengangguran juga mengalami penurunan. Oke, lanjut aja kita ngebahas saham. Saham apa sih yang kira-kira bisa? Oke, untuk karena teknologi kemarin sempat mengalami kenaikan, kita bisa untuk Microsoft. Cuman disclaimer Bapak Ibu, untuk Microsoft ini nggak bisa untuk jangka panjang terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk jangka menengah atau dalam beberapa hari aja, atau hanya untuk malam ini saja. Karena kita lihat ya resistennya sudah lumayan dekat di 273. Tetapi jika Microsoft ini nembus, Bapak Ibu, bisa sampai di 277, kemungkinan akan reversal atau berbalik arah. Jadi kalau Microsoft untuk jangka panjang mungkin boleh Bapak Ibu beli di harga 277. Nah, tetap ada stop loss ya Bapak Ibu ya, stop loss di area 251 sampai di 247. Jadi saya kasih tahu kalau Microsoft itu untuk jangka pendek. Dan hati-hati juga untuk pasar saham, mungkin 2 hari ini naik karena sengaja ya investor atau trader mau menaikkan pasar supaya untuk mendapatkan cuan. Karena kita tahu hari Jumat besok ada non-farm payroll. Jadi hati-hati besok ada NFP. Biasanya NFP ini bisa menjatuhkan atau menurunkan dari pasar saham. Lanjut kita akan bahas tentang komoditas. Masih banget melorot gitu atau merosot bahasanya. Harga minyak turun di sekitar 2% ke level terendahnya 12 pekan kemarin. Nah, jadi mengalami penurunan nih. Ngomongin minyak mentah berjangka Brent gitu ya. Ini ditutup anjlok sekitar 2% menjadi 100,69 US dollar per barelnya. Sementara pasokan Amerika Serikat atau West Texas Intermediate itu turun sebesar 1% menjadi 98,53 US dollar per barelnya. Nah, kalau ngomongin analisnya dari Goldman Sachs sama UBS mengatakan ini tuh harga minyak tersungkur karena kekhawatiran resesi. Mungkin karena kemarin sudah naik tinggi ya, lumayan besar kenaikannya. Ya biasalah ya, orang-orang juga ada titik jenuhnya atau harga di mana pasti akan berbalik arah. Lanjut aja, kira-kira buka apa nih hari ini ya? Kita bisa buka WTI. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini dari trennya sebenarnya trennya downtrend ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat trennya ini adalah tren downtrend, cuman hari ini terlihat hijau di pagi hari ya. Apakah ini hanya trader doang nih yang malam-malam untuk mengambil cuan gitu ya sampai nanti siang?
nanti siang kembali merah, bisa jadi. Karena kalau kita lihat, stokastiknya juga belum membuat, walaupun sudah ada di oversold, tapi belum membuat ada golden cross. Tapi kita bisa lihat, mungkin Bapak Ibu yang menonton morning meeting atau news update ini, gitu ya, berada di jam-jam sekarang, kira-kira bukanya apa sih, gitu ya. Kalau saran saya, untuk masih mengikuti tren ya, Bapak Ibu. Karena kalau dari segi tren ini masih downtrend. Jadi kalau misal Bapak Ibu gitu ya masih mau trading, ini bisa buka untuk short sell. Tapi jika gitu ya harga melewati dari 99 gitu ya, udah nembus, Bapak Ibu bisa persiapkan untuk short, untuk buy dan mungkin take profit di 106. Tapi kalau misalnya sekarang gitu ya masih bisa untuk take profit di harga, terlebih dahulu untuk di take profit di harga ya 91. Jadi Bapak Ibu bisa untuk buka posisi short untuk take profit di 91. Nah, itu untuk WTI. Lanjut ngomongin mata uang ya. Kalau ngomongin mata uang ini gitu ya, karena emas turun otomatis gitu ya, mata uangnya Amerika mengalami kenaikan. Nah, jadi USD kemarin masih naik ya Bapak Ibu ya. Cuman sayangnya gitu ya, tadi pagi USD sempat melemah nih. Mungkin kemarin trading volume udah banyak pagi-pagi mengambil cuan ya. USD melemah tadi pagi dibandingkan mata uang lainnya seperti Japan Yen, Swiss franc, Canadian, pound sterling, euro, New Zealand dan Australian dollar. Nah, kira-kira lanjut aja hari ini kita kira buka apa nih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada saya buka USD Japan Yen. Di mana USD Japan Yen ini sebenarnya kalau secara trend daily-nya ini dia ada di sideways. Tapi apakah hari ini naik atau turun nih? Nah, kita bisa langsung dipindahkan ke 30 menit. Nah, kalau dari trennya sebenarnya ketika Bapak Ibu nonton ini gitu ya, ini masih bisa bullish trend atau mengalami kenaikan sampai di 136. Ketika harga sudah menyentuh ini, kemungkinan ya harga akan mengalami penurunan. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada di daerah 135 gitu ya, oke untuk membeli buy. Tapi kalau udah ada di harga 136, maka Bapak Ibu harus membuka posisi short sell. Nah, sebenarnya kalau USD Japan Yen ini masih berada di daerah-daerah sideways ya. Jadi untuk saran saya untuk mengambil posisi yang tidak terlalu lama. Oke, next terakhir cryptocurrency. Kita akan ngebahas tentang cryptocurrency. Nah, cryptocurrency gimana nih nasibnya ya? Masih sama ya. Walaupun kemarin El Salvador udah nyerok di 19.000, lumayan deh sempat naik di 20.000, kita harap masih bisa menyentuh di harga 21.000 ya. Karena sebenarnya kalau mau ditanya posisi aman dari Bitcoin itu di mana, ya di harga 21.22. Jika memang dia menembus di harga tersebut, maka kemungkinan ya akan rally kembali gitu atau reversal kembali. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi stokastiknya ini sebenarnya udah menuju area-area overbought nih ya. Ditambah kemarin sudah ada sinyal-sinyal kena dengan EMA 9. Nah, apakah hari ini mengalami penurunan? Mungkin bisa saja. Jadi untuk altcoin lain biasanya juga akan mengalami penurunan. Nah, untuk Bapak Ibu gitu ya, bisa untuk membuka short sales jika ingin membeli Bitcoin atau membeli koin-koin yang lain. Itu dari cryptocurrency. Dan terakhir kita ada kalender ekonomi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tadi malam sudah ada FOMC meeting minutes ya, di mana USD kenapa tadi malam bisa naik kenceng juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin hari ini, kayaknya hari ini nggak ada yang terlalu signifikan atau merah, jadi saya skip. Dan besok gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, sampai besok pagi belum ada nih ya important event, tapi kalau kita ngomongin besok ini sudah ada banyak banget dari 7.30. Apalagi nih ya non-farm employment change. Nah, untuk besok aku akan jelasin semua kalender event ini atau ekonomi kalender ini. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan untuk menonton news update. Oke, sekian dari saya untuk news update hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung ke grup community. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, baik Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube channel kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat beraktivitas.